nggak enak ya kalau cuman aku doang yang berkenalan. Aku juga pengen berkenalan dengan para peserta webinar pagi ini yang sangat luar biasa sekali. Coba aku mau berkenalan dengan kalian. Kalian bisa menuliskan nama dan daerah dari mana saja nih. Siapa tahu ada yang satu daerah dengan Kak Intan atau Kak moderatornya atau dengan saya pribadi. Silahkan boleh ditulis di kolom chat ya. Hafiz Maulana Bu Asal Padang. Wah, Padang. Ini nanti kita berkenalan dengan moderator kita yang juga eh, seorang mahasiswa juga loh teman-teman dari Universitas Negeri Padang. Mungkin kalian nanti bisa berkenalan dan itu salah satu moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini. Kalimantan. Wah, jauh ya. Riau, Kak. Bekasi, Banyumas. Halo Kak Faizal, saya juga dari Banjarnegara, kita bersebelahan dari Medan, Bali. Wah, jauh sekali ya. Banjar mana Kak? Banjarnegara, Bekasi. Ada yang satu Bekasi juga itu. Salam, iya. Uh, Jawa Timur. Asal ini Padang tadi sudah. Sama Bawang jauh enggak? Saya di Kelampok, Kak. Bekasi juga. Wah, ada yang satu Bekasi. Ternyata ETC ini selalu berkembang pesat dan udah sampai itu ya dari pojok timur sampai utara sampai keliling-keliling. Semoga eh, ETC ini semakin berkembang ke depannya bisa bisa eh, collab dengan yang lainnya kayak mungkin ada tambahan satu nih untuk yang nggak bisa bahasa Inggris Kak. Tolong untuk diajarkan pembukaan webinar untuk bisa mengucapkan bahasa Inggris yang baik dan benar. Dari mana kelompoknya? Ya ngerti, Kak. Oh iya, kapan-kapan ya Kak kita bertemu. Kira-kira teman-teman di sini udah pada tahu belum apa tema webinar kita hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber hebat kita? Dan ada yang tahu sekarang kakak moderator pada sesi kedua ini bisa ditulis di kolom pendidikan, Kak. Ya, pendidikan dengan pendidikan nih. Satu. Ada yang tahu kakak moderator hari ini siapa? Nama lengkapnya mungkin boleh ditulis di kolom chat ya. Kak Arum. Wah, sangat lengkap sekali nih Kak Suci. Kak Arum. Ya, benar sekali. Jadi sedikit mengasih informasi ya. Kak Arum ini seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Nah, kira-kira ada nggak yang cita-citanya pengen di Universitas Negeri Padang atau universitas lain? Kira-kira kalian tuh pengen lanjut kuliah atau kerja nih? Atau "Ah, aku pengen kuliah sambil kerja gitu. UNP. Wah, UNP. Yang lain pengen nyambut kerja dua-duanya, Kak. Mana aja nih, Kak? Kuliah sambil mondok. Wah, Masya Allah.
Kak Faizal, oh ini yang dari Banyumas ya tadi ya. Dua-duanya Kak. Kak Suci mana tuh Kak Suci dua-duanya? Kuliah sambil kerja gitu maksudnya. Oke, sambil menunggu yang lainnya. Em, dari moderator Kak Arum sepertinya sudah eh, join ke Zoom hari ini ya, dan tampak sangat bersemangat sekali untuk memandu webinar kali ini. Dan di sini juga nggak kalah semangatnya nih, udah ada narasumber hebat kita, Kak Intan sudah datang. Coba kita cek dulu dari Kak Intan, karena sepertinya sudah sangat tidak sabar ya Kak. Halo Kak Intan, selamat pagi. Halo, halo Kak Yola, selamat pagi. Masya Allah MC-nya cantik ya, jadi teman-teman di sini semangat semua. Amin. Kak Intan juga, Masya Allah. Kak Intan gimana nih kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik Kak Yola. Kak Yola gimana nih kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik juga, Kak. Wah, semangat sekali ya, Kak Intan pastinya. Alhamdulillah harus semangat ya Kak, karena kita menjelang hari kemerdekaan nih, tanggal 17 Agustus. Sedangkan sekarang sudah tanggal 11 nih Kak, keren ya? Keren. Nggak kalah semangatnya peserta webinar kali ini juga pada semangat-semangat, Kak. Tadi udah ada yang berapa persen tadi? 100%, ada 100% lebih. Berarti udah siap, Kak, untuk materi Kakak nanti. Oke, ada yang 1000% juga ya Kak ya? Ya, banyak banget itu, Kak. Itu terlalu bersemangat kali. Sudah menunggu-menunggu sepertinya dari kemarin. Iya, nggak apa-apa, Oke, Kak. Kita sudah semarakkan ada. webinar ini dengan menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Seperti itu ya. Ya, betul sekali. Sekarang dengan kakak moderator juga yang sudah di tengah-tengah kita. Halo Kak Arum, selamat pagi. Halo Kak Yola, selamat pagi Kak. Mana nih Kak kabarnya? Baik dong Kak. Kak Yola gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga dong Kak tentunya. Ngomong-ngomong gimana Kak? Sudah siap untuk memandu webinar pada hari ini? Wah sebelumnya sudah semangat sekali dong Kak. Udah siap juga dong Kak. Kita udah nggak sabar lagi nih Kak untuk mulai. Wah, baik-baik. Oke, karena moderatornya sudah siap dan mungkin ada satu lagi kakak narasumbernya dari Kak Lalu, apakah sudah bergabung? Halo Kak Lalu, apakah sudah bergabung di ruang Zoom? Sepertinya narasumber kita yang pertama belum bergabung ya teman-teman. Sembari menunggu narasumber kita yang hebat hebat tadi, aku akan membacakan susunan acara webinar ini. Acara yang pertama ada pembukaan, acara yang kedua ada pemaparan materi bertemakan pendidikan, tantangan dan peluang generasi muda dalam mengisi kemerdekaan di era digitalisasi. Yang sesi ketiganya ada sesi diskusi, nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaan untuk narasumber-narasumber hebat kita nanti. Tapi setelah pematerian tersebut selesai ya, teman-teman. Jadi ditahan-tahan dulu saja kalau ingin bertanya. Mungkin sama Kak Intan mungkin sudah siap untuk menerima semua pertanyaan dari peserta nanti. Dan pasti dijawab semuanya. Kalau sama Kak Intan biasanya dijawab semuanya. Nanti kalau waktunya cukup mungkin akan dilanjut. Kalau tidak mungkin bisa nanti bertanya dengan Kak Intan langsung melalui nomor WhatsApp ataupun IG ya, teman-teman. Dan yang terakhir ada sesi penutup. Sebelum memasuki acara pembukaan, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih
kepada sponsor webinar kita kali ini, yaitu ada Duta Media Digital Sablon, Duta Website Indonesia, Millennial Planner ID, Simpul Sedekah, Service Laptop Jogja, PT Ocha Indonesia, Hena Business Group, Duta Properti Nusantara, Kipoko, Agreraya, Isotor and Travel, Rumah Kreatif, dan Selaras DC, Yes Community, Setara Indonesia. Nah, untuk sponsor tersebut yang sangat mendukung kita pada webinar kali ini. Luar biasa sekali ya teman-teman, sponsornya banyak, berarti kalian gak sia-sia untuk mengikuti webinar pagi menjelang siang ini. Mengingatkan teman-teman untuk tetap stay di grup ya, seperti yang tadi awal saya sudah katakan, untuk sertifikat dan presensi nanti akan disampaikan di grup tersebut. Nah, kita langsung masuk ke yang pertama ya, teman-teman. Mungkin ini sudah pada bergabung semuanya. Sebentar, temanya ya. Oke, kita langsung ke acara yang pertama. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita berdoa sejenak menurut dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Semoga acara ini berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Amin ya robbal alamin. Tanpa menunggu lama-lama lagi, silahkan untuk Kak Arum untuk memandu acara webinar ini. Waktu dan tempat dipersilahkan, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Yola selaku MC kita pada pagi hari ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan rangkaian acara webinar kita pagi menjelang siang ini. Sebelumnya, izinkan saya memberikan sedikit pantun, berjalan-jalan ke pasar lama, membeli roti dan juga kue. Salam hangat untuk kita semua, senang bertemu dengan Anda semua di sini. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arum Zarani. Saya salah satu mahasiswa di UNP dan saat ini berdomisili di Jambi. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyapa pemateri kita, yaitu ada Kak Intan dan juga ada Kak Lalu Abdul Aziz. Halo Kak Intan. Halo Kak Arum, selamat siang. Selamat siang Kak Intan. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam webinar kita kali ini. Nah, sebelum kita masuk nih ke pemateri hebat kita, saya ingin sedikit membahas mengenai materi kita, yaitu tentang digital ya Kak ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa era digitalisasi ini generasi muda seperti kita dihadapkan pada tantangan seperti penyalahgunaan teknologi, kemudian ada kesenjangan digital, dan pengaruh budaya asing yang dapat mengancam identitas sosial. Nah, kemudian kita sebagai generasi muda juga memiliki peluang besar untuk berinovasi, kemudian mengembangkan kewirausahaan digital seperti di bidang TikTok, kemudian Shopee, dan sebagainya. Dan kita juga dapat berpartisipasi dalam perubahan sosial. Nah, dengan digital yang baik dan kreativitas dan kesadaran kita terhadap nilai-nilai kebangsaan, generasi muda dapat mengisi kemerdekaan dengan memperkuat budaya lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan negara. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Boleh dibantu share screen, Kak? Mungkin ditunggu sebentar ya Kak untuk screen-nya, nanti kayaknya menyusul Kak, ada koneksi yang lumayan tidak mengenakan. Oke, baik Kak.
Sepertinya pemateri kedua kita juga sudah hadir ini. Halo Kak Lalu Abdul Aziz. Halo, tes cek. Ya, ya, lanjut dulu. Oke Kak. Baik, pemateri pertama kita ada Kak Intan Cahenovelia. Beliau berdomisili di Malang. Beliau ini adalah seorang mahasiswa administrasi bisnis yang menempuh pendidikan sarjana S1 di Universitas Islam Malang. Beliau menguasai bidang public speaking dan membidangi dalam acara webinar serta seminar tingkat nasional. Nah, Kak Intan ini memiliki beberapa pengalaman dan prestasi, yaitu yang pertama, 2016 juara 1 Lomba PBB tingkat Kota Malang. Yang kedua, 2016 juara fashion show busana tingkat sekolah. Yang ketiga, tahun 2021 peserta ajang penulisan karya fiksi sejarah tingkat nasional. Yang keempat, tahun 2022 Ketua Akhwat Organisasi Badan Dakwah Islam atau BDI. Yang kelima, tahun 2023 MC acara keagamaan dan event tertentu. Yang keempat, yang keenam ada tahun 2023 Sekretaris Event Pameran Karya Seni Rupa 3 Dimensi SMA Negeri 7 Malang. Kemudian tahun 2024 Eksekutif Muda Mendagri BIM Unisma. Dan yang terakhir tahun 2024 MC, moderator, trainer, entrepreneur training center. Nah, Kak Intan ini pendidikannya yaitu ada SD Negeri Rampal Celaket 1 pada tahun 2017, kemudian menempuh pendidikan SMP Negeri 9 Malang pada tahun 2020, kemudian pendidikan SMA Negeri 7 Malang jurusan IPS, lulus pada tahun 2023 dan saat ini sedang kuliah di Universitas Islam Malang. Nah, kemampuan Kak Intan ini yaitu yang pertama ada public speaking, kemudian ada MC, moderator, public relationship, dan trainer. Oke, langsung saja kita ke pemateri pertama kita yaitu Kak Intan Cahenovelia. Apakah Kak Intan sudah bergabung? Sudah, Kak. Halo Kak Intan. Halo, Kak Aru. Gimana nih Kak kabarnya pagi ini Kak? Alhamdulillah baik. Kak Arum gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Masih semangat kan Kak untuk berbagi ilmunya pagi menjelang siang ini? Pasti semangat, Kak. Oke, sepertinya Kak Intan sudah sangat semangat dan sudah siap untuk berbagi ilmunya. Kepada Kak Intan dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk kakak moderator dan juga Kak MC ya, baik Kak Yola maupun Kak Arum yang sudah memandu jalannya webinar siang ini dengan antusias dan juga semangat. Oke, teman-teman semuanya, izin membuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Cahya Novelia ya, selaku pemateri pertama pada acara webinar siang ini. Saya harapkan di sini teman-teman bisa semangat ya dan juga aktif, boleh di kolom chat ataupun nanti juga saya izinkan untuk on mic ya bagi teman-teman yang berkenan. Oke, di sini saya ingin menyampaikan beberapa materi. Ini umum ya teman-teman terkait dengan digitalisasi ya di era masa kini. Oke, dengan tema pada webinar kita, tantangan dan peluang generasi muda di era digitalisasi, spesial Hari Kemerdekaan. Oke, bisa di next.
Oke, sepertinya Kak operatornya masih ini ya, ada kendala ya. Oke. What is the digitalization era? Apa sih itu era digitalisasi? Pastinya di sini teman-teman baik dari Gen milenial ataupun Gen Z sudah merasakan ya kemajuan teknologi yang semakin signifikan ya teman-teman terkait dengan penggunaan handphone ya, gadget seperti itu dan juga komputer maupun laptop. Nah, ini ada beberapa poin ya terkait dengan era digitalisasi, yaitu periode ketika teknologi digital seperti komputer dan internet menjadi pusat kehidupan sehari-hari, mempengaruhi komunikasi, bisnis, dan hiburan. Mungkin di sini ada teman-teman yang memiliki pengertian berbeda, seperti saya yang seperti ini ya, teman-teman. Kalau misalkan gambaran umum terkait dengan era digitalisasi. Boleh teman-teman yang memiliki pendapat berbeda, bisa diketikkan di kolom chat ya. Oke, pastinya di era digitalisasi ini semakin canggih dan mudah ya, tergantung kita sudah apa ya, sudah belajar sampai mana nih kemampuan untuk menggunakan dan juga pemanfaatan digital seperti itu ya. Everything is sophisticated and easy. Dalam era ini banyak aspek kehidupan ya teman-teman yang bisa dirasakan seperti komunikasi, teman-teman bisa berkomunikasi baik lewat WhatsApp ataupun DM Instagram, Telegram dan lain sebagainya. Dan juga ada bisnis ya teman-teman seperti TikTok Shop seperti itu ya dan juga e-commerce lainnya yang pastinya wadah untuk para entrepreneur itu memulai bisnis usaha seperti itu ya atau merintis dari bawah. Kemudian ada pendidikan di mana teman-teman saat ini baik yang SD, SMP maupun SMA itu sudah memakai proyektor ya ataupun LCD itu termasuk ke dalam contoh era digitalisasi masa kini. Dan juga hiburan. Hiburan ini bisa mencakup terkait dengan film-film ya, teman-teman. Seperti di YouTube ada, kemudian di Netflix, mungkin teman-teman yang suka nonton drakor kayak gitu ya. Dan juga lainnya. Nah, hal ini mencakup penggunaan komputer bagi teman-teman yang punya komputer, kemudian media sosial ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada Instagram, Facebook, dan juga aplikasi lainnya mungkin ya, yang mempermudah dan mempercepat proses serta interaksi dalam berbagai sektor. Juga ditandai dengan perubahan cepat dalam cara informasi diproses kemudian disebarluaskan. Seperti itu. Pastinya dalam era digitalisasi kita mengalami beberapa tantangan ya yang harus dihadapi terkait dengan teknologi masa kini, terutama pada pemuda zaman sekarang ya. Oke, nah apa saja tantangan yang kita hadapi, challenge in the era of digitalization? Nah, yang pertama teman-teman yang bisa kita lihat dalam PPT, ada data security and privacy ya, yaitu terkait dengan keamanan dan juga data privasi. Nah, di sini teman-teman masih ada nggak ya yang ini belum terlalu perhatian terkait dengan data ataupun biasanya itu email ya teman-teman yang masih menggunakan passwordnya itu sangat mudah. Di sini ada nggak ya teman-teman yang seperti itu? Boleh dong, saya pengen tahu nih. Teman-teman udah perhatian atau udah sangat ini belum ya menjaga data privasi terkait dengan penggunaan teknologi? Oke, aku Kak Yola ya. Kak Yola apa nih yang belum direalisasikan terkait dengan data security and privacy? Mungkin dari emailnya ataupun password sandi IG atau apapun. Lebih ke IG sih Kak, karena dulu pernah apa namanya bikin sandi, terus malah lupa jadinya, malah lupa tuh akhirnya bikin yang gampang. Dan sekarang pun baru diganti Pak, misal kemarin diganti, besoknya ditanya lupa, udah pasti kayak gitu.
Oke, udah diberikan contoh ya sama Kak Yola terkait dengan password Instagram. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat contoh dari Kak Yola ya. Kalau saya pribadi sih, semisalkan saya itu membuat password itu 3 bulan sekali saya kontrol. Jadi 3 bulan sekali itu saya ganti. Tapi harus ada catatannya, entah itu di notes atau apapun ya, supaya kita itu tidak lupa. Misalkan verifikasi data, entah itu biasanya untuk yang kuliah ya, ketika apa kampus itu memberikan fasilitas berupa link gitu ya, ataupun aplikasi yang bisa mengakses kita untuk melihat IP ataupun apa ya kegiatan dalam kampus itu kan pastinya email kampus itu sendiri ya daripada email pribadi. Nah, itu memang benar-benar harus dikontrol gitu. Kita harus apa ya menjaga supaya password kita itu tetap aman. Jadi harus dicatat dan juga kalau saya sih setiap 3 bulan diganti ya Kak ya karena menurut saya itu penting gitu. Di era masa kini itu kan banyak ya pembobolan ataupun hacker seperti itu. Jadi kita antisipasi supaya tidak sampai terjadi hal tersebut. Kak Nur Fadila, ada Kak email password tadinya biar gampang? Gampang ingat. Iya memang Kak, kebanyakan orang itu memang pengennya itu pakai password yang gampang gitu ya. Tapi perlu diingat teman-teman, bahwasanya password yang gampang itu sangat ini ya, sangat rentan terhadap hacker. Jadi teman-teman harus hati-hati ya dan terus dikontrol supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu terkait data dan juga privacy. Nah, untuk cara mengatasinya sendiri apa, Kak? Nah, kalau dari saya kan itu tadi ya, tetapi juga ada ini apa namanya? Cara mengatasi yang memang ini berbasis umum ya, seperti dengan edukasi tentang pentingnya pengaturan privasi dan keamanan di platform media sosial ya. Jadi biasanya kita lihat konten-konten kreator yang mengajarkan tentang bagaimana sih cara menjaga data kita supaya aman gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus sering update terkait dengan bagaimana cara untuk menjaga sistem data kita. Nah, untuk yang kedua juga ada pengaturan privasi yang ketat dan hindari membagikan informasi pribadi secara sembarangan. Nah, ini konteksnya, semisalkan teman-teman itu apa ya, masih 1 hari kenalan sama temen, itu kalau bisa jangan terlalu oversharing terkait dengan data privasi kita yang berbau media sosial. Seperti itu ya. Dan juga pasang perangkat lunak keamanan dan lakukan pemeriksaan berkala untuk melindungi data pribadi. Nah, itu juga terkait dengan apa yang saya lakukan ya, teman-teman bisa dicontoh. Jadi setiap 3 bulan sekali itu saya selalu ganti password ya. Ya, memang terkesan ribet ya, teman-teman, tetapi juga untuk menjaga privasi kita dari publik seperti itu. Dan untuk yang kedua adalah dependence on teknologi ya, atau ketergantungan pada teknologi. Oke, Kak, jangan di next dulu ya. Oke, yang kedua, dependence on technology atau ketergantungan pada teknologi. Pastinya teman-teman yang seusia saya ya, itu masih ketergantungan akan teknologi ya. Di 1 hari penuh teman-teman kira-kira udah berapa jam nih main gadget? Mungkin teman-teman bisa mengira-ngira ya, berapa nih kira-kira dalam 1 hari? 24 hours in one day. Teman-teman sudah berapa lama menggunakan gadget dalam 1 hari? Berapa jam maksudnya? Sudah bisa ditarget? Kira-kira berapa nih teman-teman? 8 jam Kak Yola. Wah lumayan ya Kak ya. Scroll apa aja itu Kak? Scroll Instagram dan juga lain-lain ya. Bener nih Kak Yola. Oh, bikin laporan. Oke, Masya Allah, ternyata bikin laporan ya. Tapi 8 jam nonstop nggak sih, Kak? Masa sih 8 jam? Mungkin cuma 2 jam ya. Sisanya scroll mungkin, Kak. Nge-game. Oke.
Kak siapa ini namanya ya? Ini namanya beneran akhlak nih. Nge-game Kak lainnya, mungkin teman-teman scroll apa aja nih waktu bermain media sosial? Apa sih yang dilihat dari teman-teman nih ketika main gadget? Boleh nih teman-teman bisa ini ya, apa namanya, komentar di kolom chat. Kalian itu kalau misalkan main gadget selama berjam-jam itu lihat apa teman-teman? Atau ada yang lihat drama ya? Drama Korea ataupun film-film tertentu? Cari info webinar Kak. Nah, kalau ini yang cocok nih, cari info webinar Kak Sabrina. Oke, mantep nih Kak, cari-cari sertifikat dan juga pengalaman ya pastinya. Kak Heriansyah, lihat Pinterest. Lihat gambar apa nih Kak kira-kira? Oke, dari beberapa teman-teman pastinya pernah ya namanya kita mengalami ketergantungan pada teknologi ya, yaitu keterikatan yang tinggi pada gadget dan media sosial yang dapat mengganggu produktivitas dan kesehatan mental kita. Oke, itu konteksnya kayak gimana, Kak? Jadi, semisalkan mengganggu produktivitas, itu yang asalnya ya kita bangun tidur, kemudian bisa mandi, kemudian sarapan. Nah, itu pasti teman-teman sebagian besar bangun tidur langsung pegang HP. Iya nggak sih? Iya dong, karena saya juga mengalami seperti itu. Tetapi ya teman-teman, alangkah baiknya ya kita mengubah kebiasaan tersebut. Ya nggak masalah sih sebenarnya untuk melihat info penting gitu ya. Tetapi apa salahnya kita mandi dulu gitu ya teman-teman, biar fresh tuh ya otak ya. Jadi kan apa ya? Bahasanya itu ketika kita bangun tidur ya, mata ataupun pikiran kita masih belum 100%, kita lihat WA ataupun info apapun tuh nggak akan konsentrasi ataupun masuk ke dalam otak gitu ya. Jadi sistemnya itu belum 100% teman-teman. Jadi alangkah baiknya itu kalian mandi dulu dan juga sarapan gitu ya, baru lihat info. Nah, itu cakep yang seperti itu. Itu mandi dulu siapa nih? Kak Kak Heriansyah. Iya bener nih Kak. Karena itu suatu kegiatan produktif yang memang harusnya kita lakukan di pagi hari gitu ya. Untuk membuat apa? Membuat pikiran kita itu fresh dan juga kita bisa melakukan sesuatu hal dengan maksimal gitu ya. Karena ketika kita sudah memegang gadget gitu, entah di teman-teman semuanya itu menargetkan udahlah buka HP 5 menit aja. Tapi nyatanya enggak. Ketika kita scroll IG itu bisa sampai setengah jam ya teman-teman. Sambil rebahan nggak akan kerasa. Bahkan sampai 2 jam pun nggak akan kerasa teman-teman. Jadi bisa di ini ya, di manage waktu dengan baik ya ketika kita terutama bangun tidur ya. Bangun tidur itu kalau bisa jangan pegang HP dulu ya. Minimal ya teman-teman cuci muka sama gosok gigi dulu. Itu paling minimal. Mungkin bisa direalisasikan ya sama teman-teman. Oke, dan cara mengatasinya beberapa hal ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Yang pertama ada terapkan digital detox ya, dengan menetapkan waktu tertentu untuk tidak menggunakan perangkat teknologi. Nah, teman-teman, baik yang sudah berkarir atau bekerja, ataupun yang kuliah, ataupun yang sekolah, ketika kita udah merasa capek ya teman-teman, baik mata ataupun kondisi kita, baik fisik ya, kalau memang sudah membutuhkan istirahat, itu stop ya teman-teman, di stop. Baik yang punya doi ya, di mana itu chattingannya 24 jam penuh ngabarin ini itu nggak masalah sih sebenarnya. Tetapi ketika kita sudah merasa capek, kita butuh istirahat. Jadi teman-teman bisa mengatur waktu dengan baik ya, supaya tidak sampai ke kesehatan fisik kita, seperti itu. Dan juga ciptakan lingkungan kerja yang bebas dari gangguan digital seperti mematikan notifikasi selama waktu fokus. Nah, ini biasanya dialami ketika teman-teman mau mengerjakan tugas gitu ya. Hindari notifikasi seperti Netflix atau apapun itu atau penggunaan YouTube yang dapat mengganggu kita supaya tugas kita itu bisa
terselesaikan dengan tepat waktu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengerjakan tugas atau apapun, itu kalau bisa ya teman-teman itu fokus terhadap tugasnya. Jangan disambi sama scroll IG ataupun WA-an sama temennya gitu ya. Biasanya itu ketika kita udah bercanda sama temen, itu kita lupa akan waktu untuk mengerjakan tugas gitu. Kalau nggak gitu, nugasnya itu disambi dengan scroll IG. Nah, lama-lama itu kita akan ini ya, nggak produktif gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengatur waktu dengan baik. Oke? Nah, untuk yang selanjutnya, tantangan selanjutnya terkait dengan device change and updates, perubahan dan pembaruan perangkat. Nah, kecepatan perubahan teknologi memerlukan adaptasi cepat yang bisa menjadi tantangan bagi para pemuda yang kesulitan mengikuti perkembangan. Nah, contoh kecilnya nih ya, teman-teman, terkait dengan pembaruan apa ya? WhatsApp mungkin ya. Jadi kan untuk yang di masa sekarang, WA itu kan udah ada pembaruan ya, teman-teman. Kita bisa melihat adanya ini komunitas. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu, oke, mungkin Kak Vina bisa di mute terlebih dahulu ya. Oke, saya lanjut. Nah, terkait dengan perubahan ataupun update. Nah, setiap aplikasi itu kan pastinya ada update ya, teman-teman, atau pembaruan, entah itu setiap bulannya, atau misalkan kita menggunakan WhatsApp di bulan ini, nah bulan depan itu pasti ada pembaruan lagi. Nah, itu teman-teman bisa selalu update ya, supaya apa? Supaya kita itu tidak ketinggalan gitu ya, teman-teman, dan kita itu jadi tahu bahwasanya oh fungsinya seperti ini, saya harus seperti ini. Ya, kayak gitu ya. Nah, untuk bagaimana caranya kita tahu, itu kita harus secara berkala itu mengecek bahwa ada pembaruan apa, itu biasanya di Play Store ya, teman-teman. Nah, itu bisa mengikuti apa ya, update terkait dengan aplikasi tersebut. Terus juga luangkan waktu secara berkala untuk mempelajari pembaruan dan tren terbaru di bidang yang relevan. Jadi teman-teman yang mungkin bidangnya memang pinter IT, itu biasanya teman-teman yang selalu berkala untuk belajar sesuatu terkait dengan IT. Berarti kan mereka harus ada update ya terkait dengan ilmu tersebut. Nah, itu bisa dicoba ya teman-teman. Entah itu paling kecil lah ya, contoh paling kecil pembaruan apa ya biasanya itu di Play Store itu bisa pembaruan terkait dengan update aplikasi ataupun perangkat itu bisa dicek secara berkala ya, dan juga biasanya penggunaannya dari aplikasi yang terbaru itu mungkin ada beberapa kebijakan yang harus kita ikuti gitu ya. Jadi teman-teman bisa eh, apa namanya sering-sering untuk mengecek aplikasi kalian gitu ya, tidak serta-merta hanya menggunakan atau memanfaatkannya saja. Nah, untuk yang terakhir ada disinformation and hoax, yaitu berita atau informasi yang direkayasa. Jadi sudah marak ya teman-teman berita palsu di internet yang dapat menyesatkan dan mempengaruhi pola pikir serta keputusan generasi muda gitu ya. Nah, teman-teman di sini pastinya sudah ini belum ya, sudah pernah yang mengalami kemakan berita palsu? Boleh dikasih contoh teman-teman yang sudah pernah mengalami? Apa tuh kira-kira? Terkait dengan berita hoax. Nah, biasanya itu terkait dengan apa ya, teman-teman? Berita tentang artis gitu ya. Biasanya tuh ada aja skandal yang dilakukan, tapi sebenarnya itu tidak benar ya, teman-teman. Jadi tips dari saya adalah konsumsi hal-hal publik yang memang sehat untuk kita ya. Misalkan kita terbiasa untuk melihat berita tentang artis yang memang viralnya itu bukan karena prestasi gitu ya. Pastinya di beranda kita itu akan muncul hal-hal tersebut gitu. Jadi untuk teman-teman
Kalau ini sih saya lebih ke Instagram ya, karena Instagram itu sangat mempengaruhi banget. Ketika saya melihat tentang apa ya, tutorial cara masak gitu ya, saya klik satu video, kemudian saya like. Nah, besoknya di beranda saya itu full tentang masak-masak gitu ya, teman-teman. Nah, itu bisa ini ya, bisa diperhatikan sama teman-teman atau lebih attention lagi terhadap video-video yang menjadi bahan konsumsi kita sehari-hari gitu ya. Semisalkan kalian melihat konten terkait dengan apa ya? Terkait dengan pendidikan atau biasanya apa ya kalau anak muda zaman sekarang apa ya? Selain masak-masak itu apa ya? Tren masa kini ya biasanya, tetapi tergantung dengan penilaian kalian terhadap ini video tersebut. Terkadang kita ada beberapa ini ya, personal yang memang dia sekali melihat suatu video atau berita apapun itu langsung percaya gitu 100%. Nah, itu jangan ya teman-teman, karena itu akan membahayakan diri kita sendiri karena kita terbiasa dengan berita-berita hoax seperti itu. Oke, ada apa lagi nih? Kak Nur Fadilah, sering tentang transfer-transfer pemain bola. Oke, terkait dengan itu ya, Kak ya. Memang banyak sih yang kita alami terkait dengan berita hoax, maka dari itu eh, teman-teman bisa mengatur pola konsumsi yang kita lihat ya, teman-teman, supaya tidak 100% percaya akan hal yang diupload di sosial media ya. Anak muda sekarang biasanya cari pemain bola timnas ganteng, Kak Heriansyah. Iya sih Kak, setuju ya. Apalagi yang ciwi-ciwi nih ya. Tapi ya tergantung kitanya sendiri ya. Selama kita nggak fanatik gitu nggak masalah. Oke, selanjutnya jika ada tantangan, pastinya ada peluang. Opportunities in the era of digitalization ya, teman-teman. Oke, peluang apa saja yang bisa kita ambil terkait dengan penggunaan digital masa kini? Nah, untuk yang pertama, oke, bisa di next, Kak. Ada access information ya, terkait dengan akses informasi yang mudah ya. Era digital memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi dan pendidikan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan diri dan juga pengetahuan. Ya, banyak ya teman-teman akses informasi zaman sekarang ataupun yang kuliah itu biasanya cari-cari jurnal kan banyak ya, website website AI masa kini yang bisa kalian manfaatkan. Dan juga untuk yang kedua, innovation and creativity ya, terkait dengan inovasi dan kreativitas kalian. Nah, semisalkan kalian nih ya yang jago public speaking, itu kan kalian bisa belajar ya teman-teman. Ini saya berikan contoh terkait dengan MC mungkin ya. MC itu kan dibagi menjadi tiga ya. Ada MC formal, informal, dan juga semi formal. Nah, teman-teman itu bisa belajar terkait dengan bagaimana sih cara menjadi MC yang baik di acara formal ataupun resmi gitu ya. Nah, informal itu seperti apa, semi formal itu seperti apa. Nah, itu teman-teman bisa cari di YouTube atau apapun ya. Karena konten kreator masa kini itu udah banyak yang membuat video-video terkait dengan tutorial menjadi public speaker yang baik. Seperti itu. Itu termasuk ke dalam inovasi dan juga kreativitas kalian selama kalian apa ya? Mencari dan juga merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, untuk yang ketiga ada digital entrepreneurship atau kewirausahaan digital. Nah, bagi teman-teman nih yang bibit-bibitnya udah pinter bisnis ya, kalian bisa apa namanya memulai merintis usaha lewat online ya atau open PO biasanya ya seperti itu. Kemudian akses internet yang memungkinkan generasi muda untuk memulai bisnis dan usaha secara online dengan biaya yang relatif rendah. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa mengatur biayanya ya, teman-teman. Ketika kalian nih ingin usaha ya, entah
itu berjualan makanan ataupun hijab atau jenis apapun, itu kalian sudah diberikan kemudahan akses akses informasi dan juga akses aplikasi untuk kalian memulai usaha ya, baik eh, seperti dengan e-commerce ataupun di dalamnya e-commerce itu ada Shopee, TikTok Shop, bahkan WhatsApp pun juga bisa dimanfaatkan ya ketika kalian belum percaya diri untuk gabung di aplikasi-aplikasi besar seperti itu. Kalian bisa memulainya dari WhatsApp ya teman-teman, seperti menjualkan barang itu lewat teman-teman terdekat gitu ya, lewat story WhatsApp gitu. Ada yang pernah nggak teman-teman yang sudah coba seperti itu? Sudah ada teman-teman di sini yang pebisnis atau yang mempunyai jiwa entrepreneur ya? Oh, kakak moderator dan kakak MC kita ternyata sudah jadi pebisnis ya. Oke, boleh dong Kak di-spill bisnisnya apa tuh? Kak Heriansyah ongoing. Oke, semoga dilancarkan ya Kak ya. Oke, skincare. Nah, bener banget ya. Zaman sekarang itu teman-teman pastinya kepingin jadi orang yang glow up gitu ya. Tidak hanya dari skillnya, tetapi juga dari fisik ataupun bisa dibilang wajah gitu ya. Kita memakai berbagai macam produk skincare di mana pastinya para konsumen itu mencari yang murah tetapi juga hasilnya bagus. Tetapi perlu diingat ya teman-teman, ketika kita menjadi seorang konsumen yang konsumtif atau suka dengan barang-barang yang memang menghasilkan hasil yang bagus, itu juga harus diperhatikan bahwasanya tidak selamanya yang murah itu bagus ya. Karena memang kita melihat dari sisi bahwasanya ada harga, ada kualitas. Ya nggak masalah sih sebenarnya kalian menjual produk yang murah untuk menarik konsumen ya teman-teman. Tetapi perlu diingat bahwasanya kualitas itu perlu, menjaga kualitas itu perlu. Ada salah satu contoh ya, ini saya mengalami sendiri ya. Saya itu kan ini langganan beli makanan seperti apa ya teman-teman, dimsum seperti itu ya. Pertama itu beliaunya jual itu murah dengan rasa yang memang enak ya, lumayan lah. Dan juga porsinya itu lumayan ya. Satu porsi itu isi 8 dimsum. Nah, lambat laun nih dimsum tersebut mulai laris gitu ya atau laku di story WhatsApp-nya itu open PO-nya mulai banyak gitu. Nah, saya rasakan semakin lambat laun itu bukannya ini ya mempertahankan kualitas, tetapi malah kualitasnya itu semakin rendah. Itu jangan ya teman-teman buat yang entrepreneur dihindari hal-hal tersebut. Karena konsumen itu pastinya merasa bahwasannya produk yang kalian hasilkan itu kualitasnya semakin lama semakin menurun. Nah, dimsum yang saya makan itu semakin lama ya, yang ukurannya itu normal seperti dimsum lainnya, itu lama-lama jadi kecil, teman-teman. Dan juga yang saya rasakan itu apa ya, udah nggak fresh. Jadi ada rasa pahit-pahitnya di kulit pangsitnya, ya berarti kan itu mungkin ya, mungkin dimsum yang sudah lama di kulkas, kemudian di packing dan dikirim lagi gitu ya, itu akan terasa. Jadi teman-teman yang entrepreneur harus hati-hati ya terkait dengan membangun sebuah bisnis. Pastikan kalian mempertahankan kualitas yang baik supaya konsumen itu bisa menjadi langganan di toko kalian gitu ya. Oke, Kak Elisa ini ya. Sorry, Kak Elisha mungkin ya. Mulai dari tahun 2014 dan sekarang bisa jual produk dengan modal sendiri di bidang makanan. Bener kalau punya usaha apalagi di bidang makanan kualitas harus tetap terjaga. Iya bener ya Kak ya. Karena kita itu pasti merasakan di lidah kita kok semakin lama semakin gak enak gini ya. Kenapa ya? Seperti itu. Jadi memang terutama yang di bidang makanan harus tetap dijaga ya kualitasnya dan bahan bakunya. Semisalkan kalian memang menjual makanan dengan harga yang cukup tinggi, tetapi kalian bisa menjamin kualitasnya nggak masalah. Daripada kalian memaksakan harga murah, tetapi rasanya itu
tidak ramah di lidah konsumen gitu ya teman-teman. Karena itu akan menjaga nama baik kalian selaku owner yang punya bisnis. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada peluang networking and collaboration. Jaringan dan juga kolaborasi ya. Platform digital memudahkan generasi muda untuk terhubung dan berkolaborasi dengan pihak di seluruh dunia ya. Contohnya mungkin ya teman-teman, seorang penulis yang dapat bergabung dengan forum atau grup online untuk mendapatkan kritik dan saran dari penulis lain. Nah, teman-teman yang memiliki skill ya, pastinya kalian ingin berkolaborasi atau ikut ajang tertentu supaya kalian bisa menargetkan bahwasanya skill public speaking saya itu udah baik atau apa ya kekurangan yang bisa saya ini apa namanya perbaiki, evaluasi lagi gitu ya. Nah, itu bisa kalian kolaborasi dengan eh, forum-forum tertentu yang memang membuka open recruitment gitu ya. Mungkin eh, bisa dengan contohnya nih, teman-teman yang memiliki bibit di public speaking gitu ya. Kalian join ETC. Kemudian kalian diberikan panggung untuk tampil. Nah, di situ kalian bisa tahu bahwasanya oh, skill public speaking saya itu ternyata masih rendah ya. Jadi, saya harus lebih banyak komunikasi dan juga saya harus lebih banyak untuk apa ya namanya? Mengasah skill saya itu bisa dengan belajar dari mentor-mentor yang ada di ETC seperti itu ya, ataupun saya harus lebih banyak jam terbang untuk tampil, baik itu dari MC maupun moderator ataupun trainer seperti itu ya teman-teman. Dan juga teman-teman di sini pastinya yang memiliki skill tersebut itu bisa mengikuti webinar atau konferensi virtual gitu ya, atau acara industri untuk berinteraksi dengan para ahli dan rekan yang profesional. Pastinya ketika kita memiliki skill itu ada orang-orang hebat yang ada di atas kita. Nah, itu kita perlu belajar ya teman-teman dari sosok beliau-beliau tersebut untuk kita serap ilmunya dan kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya berikan umum terkait dengan digital ya teman-teman. Baik itu peluang maupun tantangan ya. Jadi untuk yang tantangan tadi terkait dengan keamanan data dan privasi, kemudian ketergantungan teknologi yang harus kita perhatikan dan kita manage waktu dengan baik supaya kita bisa tetap produktif gitu ya dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa terganggu dengan adanya eh, ini ya teman-teman, media sosial. Jadi kita harus bisa memanfaatkan media sosial supaya berdampak positif untuk diri kita sendiri. Kemudian juga ada perubahan dan pembaruan perangkat ya. Kemudian informasi yang direkayasa ya atau berita hoax seperti itu. Kemudian juga ada terkait dengan peluang akses informasi, inovasi dan kreativitas, kemudian kewirausahaan digital bagi teman-teman yang sudah memiliki jiwa-jiwa entrepreneur gitu ya, bisa memulai bisnis dalam apa namanya? Dalam memanfaatkan kemudahan digital ya, atau yang sudah saya sampaikan yaitu contoh bisa kalian open PO lewat status WhatsApp. Itu udah paling mudah banget gitu ya. Kemudian juga ada jaringan dan kolaborasi. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah motivasi nih. Saya punya motivasi buat teman-teman semua yang join pada webinar siang ini ya. Apa ya kira-kira motivasinya? Oke, boleh nih di next Kak. Kak Faizal selalu ada motivasi Kak Intan. Iya benar. Karena kenapa? Terkadang kita sebagai manusia itu perlu adanya dorongan dan juga support dari orang-orang terdekat ya. Nah, di sini kan saya menjadi pemateri atau narasumber kalian. Pastinya saya juga ingin gitu peserta yang ikut webinar itu mendapatkan benefit, salah satunya adalah termotivasi gitu ya, ataupun memiliki orang yang bisa mensupport dia untuk ke arah yang lebih positif atau maju dan berkembang atau bisa menjadi orang-orang yang glow up gitu. Oke, motivasinya adalah
Viewers in using advanced technology, remember that humans are gifted with brains to think. Keep fighting young people, achieve your dreams. Bijaksanalah dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Ingatlah bahwa manusia dikaruniai otak untuk berpikir. Terus berjuang para pemuda, raih impianmu. Oke, itu motivasi dari saya ya teman-teman, karena saya yakin di sini banyak para pemuda yang ingin menjadikan diri dia itu semakin berkembang, mempunyai banyak prestasi ya, dan juga menjadi role model yang positif bagi lainnya. Tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Oke, sekian dari saya ya. Mungkin yang ada pertanyaan bisa pada sesi Q&A ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Intan yang telah menyampaikan materinya yang sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Oke, sebelum kita masuk ke pemateri kedua, saya mengingatkan kepada peserta, untuk sesi diskusi akan kita buka setelah kedua pemateri kita ini akan menyampaikan materinya. Jadi nanti jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya kita masuk nih ke pemateri kedua kita, yaitu ada Kak Lalu Abdul Azus. Nah, sebelum kita menyapa Kak Lalu Abdul Azus, saya ingin membacakan CV dari Kak Lalu Abdul Azus. Oke, Kak Lalu Abdul Azus, sarjana pariwisata, beliau merupakan seseorang yang senang mempelajari hal baru, yang menarik dan menantang. Nah, beliau ini selalu fokus pada pekerjaan dan mampu mencari alternatif sosial terbaik dan berbagai permasalahan. Memiliki kemampuan public speaking yang sangat baik, kepemimpinan, kerja tim yang sangat baik. Selain itu, beliau juga memiliki keahlian dalam bidang pariwisata, manajemen destinasi, event organizer, digital marketing, dan bidang lain yang masih relevan. Beliau juga menempuh pendidikan S1 Pariwisata pada tahun 2019 sampai 2023 di Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta dengan IPK 3,93, sepertinya cum laude ya. Dan saat ini sedang menjalani pendidikan S2 di Kajian Pariwisata pada tahun 2024-2026 di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Ada banyak sekali pengalaman kerja dari Kak Lalu Abdul Azus, yaitu yang pertama, beliau menjadi sebagai asisten dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta pada bulan Februari sampai Juni 2024. Yang kedua, sebagai pendamping dan fasilitator Desa Wisata Institut pada bulan Juni sampai Januari 2024. Kemudian, beliau juga menjadi asisten juri lomba kampung Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada bulan November sampai Desember 2023. Kemudian, dia juga menjadi sebagai Surveyor Sistem Informasi Pariwisata Nasional Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga pernah menjadi Bankri Cantor Foundation sebagai perencanaan dan pengembangan program. Lalu pernah bekerja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Deputi Pemasaran Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional Pasar Asia Pasifik. Kemudian bekerja di PT Taurindo Gold Indonesia Tbk atau PGIJO sebagai Business Development. Kemudian sebagai JM Hotel Kuta Lombok sebagai Front Office Department. Nah, pengalaman organisasi dari Kak Lalu Abdul Azus ini sangat banyak. Yang pertama, beliau pernah menjadi Ketua Umum Nasional Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia atau HMPI pada tahun 2021 sampai 2022, di mana salah satunya merancang dan melaksanakan rencana kerja yang mencakup program-program dan kegiatan-kegiatan organisasi. Yang kedua, beliau pernah menjadi Kepala Bidang Kebijakan dan Advokasi Kesejahteraan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia pada tahun 2020 dan 2021,
Salah satunya menyusun kebijakan dan strategi organisasi yang berkaitan dengan kebijakan dan advokasi di bidang pariwisata. Kemudian pernah menjadi Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan atau Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia DPW 3 Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah pada tahun 2020 sampai 2021. Salah satunya membuat program penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan isu-isu penting di bidang pariwisata. Kemudian beliau juga pernah mengikuti proyek pariwisata, salah satunya yaitu proyek sosial perencanaan produk pariwisata di 20 desa wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada bulan Mei sampai Juni 2024. Nah, pengalaman pembicara, Kak Lalu Abdul Aziz ini pernah mengisi acara, boleh ke bawah Kak. Yang pertama yaitu pembicara fasilitasi Saka Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Mei 2024. Lalu pernah menjadi pembicara workshop digital marketing, destinasi wisata komunitas wisata hijau Lestari Kulon Progo bulan Mei 2024, dan masih banyak lagi. Kemudian pengalaman moderator dan kepanitiaan, beliau pernah menjadi moderator talkshow Bedah Desa Wisata 2024 Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta pada bulan Juni 2024. Kemudian pernah menjadi moderator pelatihan pengelolaan desa wisata Kabupaten Gunung Kidul, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul pada bulan Juli 2023, dan masih banyak lagi pengalaman yang telah dilakukan oleh Kak Lalu Abdul Aziz. Nah, Lalu Abdul Aziz ini juga pernah memiliki prestasi. Yang pertama, juara 1 nasional Indonesia 13, tepatnya di Bandung bulan Mei 2023, dan juara 1 nasional turisme debat kompetisi pariwisata Indonesia 12 di Bandung Mei 2022. Nah, tulisan beliau ada Jurnal Nasional Tantangan Pendampingan Kepariwisataan di Masyarakat Baduy, dan keahlian yang dimiliki yaitu public speaking, presentasi, leadership, turis, problem solving, public relation, tour guide, dan event organizing. Dan bahasa yang dikuasai oleh Kak Lalu Abdul Aziz yaitu bahasa Indonesia aktif dan bahasa Inggris pasif. Baik. Wah, luar biasa sekali ya pengalaman dan dari Kak Lalu Abdul Aziz ini. Saya sendiri selaku moderator sangat terkagum oleh Kak Lalu Abdul Aziz. Langsung saja kita menyapa pemateri kedua kita. Halo Kak Lalu Abdul Aziz. Halo, selamat siang. Selamat siang Kak. Ya. Sebelumnya maaf nih Kak, panggilannya apa ya Kak? Bebas saja mau dipanggil apa, senyamannya. Oke. Ya, dipanggil Lalu aja ya. Oke Kak Lalu. Gimana kabarnya Kak Lalu? Ya, tentunya semangat kemerdekaan baik-baik saja dan kita harus menyongsong kemerdekaan ini dengan penuh antusias pasti. Wah, sepertinya Kak Lalu sudah sangat semangat sekali ya Kak. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Kak Lalu untuk menyampaikan dan berbagi ilmunya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang adik-adik, teman-teman, kawan-kawan, Mas, Mbak, Bapak, Ibu ya jika ada di sini. Semangat kemerdekaan sekarang sudah tanggal 11, sekitar 6 hari lagi kita berada di puncak proklamasi. Tentu dengan nuansa kemerdekaan berbeda ya di antara nuansa bulan lainnya. Banyak sekali perlombaan yang dilaksanakan di setiap kampung atau setiap desa, kemudian juga kabupaten dan lain-lain, termasuk juga ETC menyelenggarakan kegiatan webinar ini yang menyinggung tema dengan semangat kemerdekaan juga. Jadi mohon izin adik-adik, saya panggil adik-adik gajah, ya terkait dengan materi yang akan saya bawakan, ya mungkin cepat saja ya, biar adik-adik juga cepat makan. Ya, mohon izin tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, biasa saya dipanggil Lalu ya, Mas Lalu. Ya, kalau mau panggil Lalu biasanya sandingkan dengan Mas. Kenapa demikian? Ya karena Mas Lalu gitu. Mas Lalu biasanya sering dilupakan, tapi setidaknya saya menjadi pengalaman bagi setiap orang.
Iya gitu. Tapi bukan berarti karena saya masa lalu kemudian tidak bisa jadi masa depan. Enggak, tentu saya menjadi pembelajaran supaya menjadi masa depan yang lebih baik. Ya, untuk topik yang saya angkat di sini sederhana, namun semoga dapat memberikan sebuah kemerdekaan dalam berkehidupan. Iya, opo sih sebenarnya gitu ya. Jadi di sini akan saya coba kaitkan atau sandingkan dengan materi atau topik yang memang sudah digagaskan oleh teman-teman panitia terkait dengan digital in freedom di dalam sebuah kemerdekaan. Selanjutnya, ini, ya, ini beberapa sekiranya yang akan saya bahas kawan-kawan supaya kawan-kawan tidak jauh kemana-mana. Kita akan fokus ke dalam suatu topik pembahasan. Kita akan coba lihat bagaimana tantangan, peluang, kemudian juga bagaimana kita seharusnya bereaksi dan strategi di dalam era digital ini. Adapun yang nanti akan banyak saya cut pembahasannya ya dalam artian karena memang sudah disampaikan oleh narasumber pertama tadi gitu, jadi saya nggak perlu untuk menjelaskan ulang. Next. Ya, saya harapkan teman-teman fokus di sini, ya, fokus, kemudian di depan laptop, handphone, ataupun komputer, ya. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah fakta, kawan-kawan semua, adik-adik sekalian, bahwasannya ternyata untuk jumlah pengguna seluler atau juga pengguna media sosial itu sebanyak 277 juta ya. Sedangkan pengguna seluler itu sekitar 204 juta. Ini sekitar hampir 80%, 90% masyarakat Indonesia itu sudah menggunakan media sosial, ya. Coba kita lihat lanjutnya. Media sosial apa yang digunakan? TikTok sebanyak 129 juta, Instagram 173 juta. Ya, jadi saya rasa di sini dua primadona sosial media yang cenderung atau sering digunakan oleh kita semua. Namun yang menjadi pertanyaan, sebanyak apa adik-adik yang ada di sini yang menggunakan Instagram itu dengan optimal? Saya yakin di sini ada yang punya Instagram, tapi Instagramnya di private. Ayo, pasti ada. Ya, saya nggak perlu suruh ngaku, tapi yang penting pasti ada. Kedua, pasti ada yang punya Instagram yang tidak ada foto profil. Ayo, siapa lagi? Atau ada juga yang punya Instagram tapi nol postingan. Atau ada juga yang punya Instagram private, yang tidak ada foto profil, yang nol postingan. Lah, gunamu buat Instagram apa? Itu ada. Dan itu dari generasi Z. Kalau itu dari generasi X, itu wajar-wajar saja. Kita maklumi mungkin tidak bisa cara membuat Instastory, tidak tahu cara menggunakan Instagram gitu. Nah, ini juga ada juga yang punya banyak benar second akun, kemudian juga akun ketiga, keempat, kelima, sampai 10 itu ada. Gunanya apa? Untuk stalking orang. Ini yang sesuatu hal yang mungkin saya luruskan di ajang kemerdekaan ini. Teman-teman, kalau masih menggunakan Instagram dengan cara yang seperti itu, bertaubatlah. Ya, kenapa saya bilang bertaubatlah? Percuma habis-habisin kota. Lah, teman-teman, adik-adik di sini mau melihat seseorang itu melalui Instagram tuh, lalu orang lain akan tahu teman-teman, adik-adik ini mau dari mana kalau nggak dari Instagram atau sosial media lainnya. So misterius itu bukan sebagai sebuah prinsip yang harus diterapkan di sosial media. Ya, itu jangan ya, Dik ya. Jangan diterapkan. Iya. Iya, iya. Gitu ya. Jadi stop lah untuk kita berstigma atau berpikir bahwasanya kehidupan itu adalah pribadi. Memang benar. Tapi untuk orang tahu potensimu itu melalui sosial media. Nah, kalau teman-teman menceritakan kelebihan teman-teman secara langsung seperti ini, oh saya bisa menyanyi, saya bisa menari, saya pernah ini, kan terdengar sombong. Maka lakukanlah di sosial media. Lalu bagaimana nanti orang berpikir yang tidak-tidak? Ojo dipikirin, jangan dipikirkan. Karena kenapa? Ya orang itu paling ingatnya hanya 1 menit sampai 2 menit pertama. Setelah itu lupa. Ya, coba ingat Instastory teman-teman dari adik-adik sekarang. Ingat nggak Instastory yang dibuat
2 hari yang lalu? Kan nggak ingat. Jangan 2 hari yang lalu deh, tadi malam. Ingat nggak? Lah nggak ingat. Kecuali kalau kontennya memang benar-benar kontroversi misalkan. Baru itu mungkin 1 tahun pun masih diingat. Ya tapi jangan ya, Dek ya. Oke, lanjut. Ya, teman-teman ya, salah Sri Bella, mohon admin untuk di-mute dulu. Ya, teman-teman sekalian di sini terkait dengan tantangan yang sebentar. Mohon untuk admin Sula Sri Bella, Lestari. Sula Sri Bella. Ini ada pinjam Lastri uang kos. Jangan Lastri Kos. uang baju. Besok dia ini mau bayar ini apa tukang jahit baju Oh, putih. ya. Teman panitia ini bisa di-mute 200, di-mute dulu. 50. Tolong di-mute-kan Sulastri Bella, host. Ya. Sulastri? Iya, sudah di-mute. Oke, baik, kita lanjutkan. Lalu apa yang menjadi tantangan kita semua di sini? Yaitu yang pertama adalah kesenjangan digital antara area urban dan rural, yaitu area perkotaan dan area pedesaan. Mungkin di sini teman-teman kita merasakan sinyal, terbukti dengan kita bisa bergabung di Zoom ini, namun jutaan orang juga masih terkendala jaringan, yang memang jaringannya itu sangat minim. Sehingga untuk mengakses internet, mengakses sosial media juga tersendat-sendat gitu. Jadi memang tidak semua saat ini merata. Memang saat ini ada sebuah solusi yang namanya Starlink yang menggunakan jaringan internet langsung dari satelit. Itu bisa digunakan di area-area yang terpelosok, tapi memang untuk pembiayaan itu kan begitu mahal. Jadi teman-teman kita cukup sadari bahwasanya memang tidak semua Indonesia itu memiliki akses yang sama dengan kita semua yang ada di sini. Atau juga memiliki kesempatan yang sama karena mungkin keterbelakangan informasi yang sampai ke suatu daerah. Terkadang kita juga menemukan, misalkan nih, tren yang ada di Yogyakarta saat ini ternyata beda dengan tren yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, tren yang di Yogyakarta yang 5 tahun yang lalu, bukan 5 tahun, 5 bulan, 2 bulan, ternyata baru tren di Indonesia Timur. Itu bisa terjadi dan itu memang benar terjadi gitu. Kemudian, adik-adik sekalian, persaingan global dalam pasar kerja yang memerlukan keterampilan digital yang tinggi. Kesempatan kerja di bidang digital itu saat ini sangat-sangat diperlukan. Generasi Z memiliki keunggulan sebagai generasi yang melek digital atau ahli di digital. Tapi kalau sekali lagi, kalau masih seperti tadi, dengan egoisme atau dengan prinsip yang kurang jelas, saya rasa persaingan itu akan tergantikan oleh generasi sebelum kita. Karena apa? Karena generasi sebelum kita semangat belajarnya tinggi lah. Generasi Z itu terkadang juga malas untuk belajar. Padahal kita berdampingan dengan gadget, kita berdampingan dengan teknologi, tapi justru kita menggunakan teknologi itu tidak semasif yang kita harapkan gitu. Jadi cenderung ya orang-orang ya bukan dari kita semua di sini ya menggunakan sosial media itu dengan cara yang tidak baik gitu. Kemudian isu privasi tadi juga sudah disampaikan, bukan hanya tentang kata sandi kawan-kawan, tapi juga tentang link-link yang tidak bertanggung jawab. Mungkin teman-teman di sini ada ya yang masih share link yang misalkan kalau tidak share maka orang tuamu akan gini. Oh, telah ditemukan gini. Atau Anda mendapatkan hadiah dari Bank BCA sebesar 1 miliar rupiah. Silakan klaim link di bawah ini. Itu adalah sumber kejahatan daripada digital. Jangan pernah klik link yang tidak terpercaya. Ya, itu banyak sekali yang berseliweran gitu. Sehingga apa? Korban banyak, duitnya hilang di m-banking. Kemudian juga tiba-tiba rekeningnya disadap. Kemudian juga sosial medianya juga di-hack gitu. Iya, hacker itu punya berbagai macam cara yang terkadang kita juga nggak tahu. Oleh karena itu, kita bisa mencegah atau bisa mengatur ritme atau mengatur cara kita untuk menggunakan teknologi itu sendiri. Ya, masa iya teman-teman di sini, adik-adik di sini tidak bisa membedakan mana yang legal dan ilegal gitu. Saya nggak perlu kasih tahu nih mana yang ilegal atau legal
karena akan terlihat sekali gitu. Jadi jangan sembarangan untuk untuk menekan atau menyusuri daripada link-link yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang sedang marak di sini, mohon izin, mungkin di sini ada dari kita, tapi dengan penuh rasa hormat memang saat ini dengan adanya keterbukaan informasi kemudian digital yang cukup masif itu sehingga membuat generasi muda saat ini sangat tercandu dengan judi online. Ya, itu menjadi permasalahan yang cukup serius kawan-kawan di sini. Kalau di sini ada yang main, sekali lagi bertaubatlah sebelum terlalu jauh. Ya, judi online ini sesuatu hal yang saat ini sedang melanda anak muda. Di mana-mana itu saya lihat juga di beberapa teman saya juga terkadang main itu, gitu. Ya, jadi jangan pernah mencoba itu walaupun sekali. Nah, ketika teman-teman adik-adik di sini mencoba itu sekali, maka ya akan kecanduan. Sehingga apa? Terjerit pinjaman online, kemudian juga terjerit hutang yang lainnya, sehingga membuat apa? Ujung-ujungnya bunuh diri, hilang, dan lain sebagainya. Nah, itu memang kemudahan kita untuk meminjam uang secara online, kemudahan kita untuk mencari uang secara online, justru itu memberikan dampak negatif bagi kita. Ya, next. Ya, kemudian bagaimana seharusnya kita bereaksi dalam mengisi kemerdekaan ini, teman-teman, adik-adik sekalian? Mari coba kita artikan kemerdekaan ini sebagai kebebasan dalam mengakses informasi dan peluang. Begitu banyak peluang, kesempatan yang ada di media atau yang ada di internet gitu. Tapi kan kita memfilter sesuatu itu terkadang ya karena kebutuhan kita. Ya, jadi pada sebenarnya opportunity kalau tadi juga sudah disampaikan terkait dengan peluang untuk berjualan secara online itu memang benar adanya gitu. Yang dimana omset secara online itu jauh lebih besar daripada offline. Karena kenapa? Karena pembiayaan di online itu jauh lebih sedikit. Nah, kalau teman-teman jualan secara online kan nggak perlu buka toko, sewa toko. Teman-teman langsung daftar di Shopee, TikTok, Tokopedia, langsung bisa buka toko. Ya, sedangkan kalau offline itu perlu untuk sewa ini, kemudian bayar karyawan, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian informasi ketersediaan lapangan kerja, misalkan banyak sekali. Teman-teman di sini, misalkan kalau mau mencari kerja, itu kan melalui LinkedIn, mencari pengalaman, mencari informasi tentang volunteer, ataupun kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya, itu semua di-share melalui media sosial. Mungkin ada yang di-share melalui teman ke teman, tapi pasti ada yang di-share melalui media sosial ataupun internet. Jadi ketika teman-teman adik-adik di sini tidak melek akan hal itu, maka teman-teman akan minim informasi. Ya, gitu. Jadi kita harus coba bagaimana supaya di momen kemerdekaan ini kita juga dapat memiliki sebuah kebebasan untuk mengakses informasi tersebut, tentunya dalam hal yang positif. Ya. Kemudian yang kedua, peran aktif generasi muda dalam menggunakan teknologi untuk advokasi dan perubahan sosial. Kawan-kawan sekalian, saat ini apa yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh algoritma sosial media. Tingkah laku kita di dunia nyata ternyata itu dipengaruhi oleh sosial media. Seperti tadi tren yang saya ucapkan. Jangan ya, Dik ya. Itu kan pengaruh TikTok. Ya, mungkin saya nggak akan mengucapkan ini ketika saya tidak menonton TikTok. Kagem, kata-kata dong hari ini. Ya, itu kan tren TikTok. Sehingga apa? Muncullah di dunia nyata, itu akhirnya orang itu membuat semacam seperti itu. Terus apa lagi saat ini tren-tren TikTok? Dance, kemudian dengan musik yang lain gitu. Nah, kemudian belum lagi yang terkait dengan berita hoax yang beredar. Ya, itu karena permainan netizen. Coba teman-teman kalau menggunakan TikTok ya pasti hukumnya itu melihat komentar. Ya, kalau melihat TikTok tanpa melihat komentar itu kayak kayak lauk tanpa garam gitu ya. Kok ada yang beda hambar gitu. Jadi ada kalanya misalkan kita nonton TikTok, videonya biasa aja tapi komentarnya itu lucu gitu. Nah, biasanya kita juga dipengaruhi oleh hal tersebut gitu. Jadi di sini kekuatan netizen Indonesia itu begitu kuat untuk menciptakan iklim di dunia nyata. Jangankan di Indonesia, di dunia pun seperti itu. Ya. Jadi ketika netizen Indonesia sudah mulai berserang atau mulai
bangkit, maka ya sedunia juga terguncang. Ya, berita apa yang viral saat ini? Kita kan tahu. Tapi kan berita viral kalau kita lihat tarik ulur ini kan kebanyakan yang naik itu adalah sesuatu hal yang negatif. Ya, karena memang kita senang yang negatif ya. Gitu. Ketika sesuatu hal yang negatif itu cepat sekali naik, tapi ketika sesuatu hal yang positif ya sedikit lama untuk naik. Tetap naik, tapi mungkin sedikit lama. Tidak secepat berita yang sedang viral. Kan begitu. Oleh karena itu, di sini sebagai generasi yang melek teknologi, melek digital ini, pengendalian penggunaan media sosial itu juga sangat penting untuk kita lakukan. Gitu. Boleh sesekali, tapi tidak untuk dilakukan berulang kali. Next. Ya, teman-teman di sini sebagai orang yang menggunakan media sosial, saya ingin mengajarkan teman-teman untuk beretika ya, karena kita tadi menyikapi bagaimana bermedia sosial, maka tentunya saya di sini harus menyampaikan bagaimana cara kita memberikan layanan di era digital itu sendiri. Yang pertama adalah responsivitas yang cepat dan tepat. Di sini ada nggak dari kawan-kawan atau teman-teman adik-adik di sini yang kalau di chat itu responnya lama sekali? Ada nggak? Sangat-sangat lama gitu. Ya. Atau misalkan ada yang foto profil WA-nya itu nggak ada. Centang birunya dimatikan. Itu saya, centang biru saya dimatikan. Gitu. Ya, ada toh. Nah, teman-teman sekalian, kalau chatnya tidak dibalas atau lama direspon, itu bukan tentang chatnya tenggelam. Emang sejauh mana sih tenggelam chatnya itu, heran saya. Saya nggak percaya orang-orang yang seperti itu. Tapi kenapa chat itu tidak dibalas? Karena itu tentang prioritas. Jadi di sini kalau ada dari kawan-kawan teman-teman yang tidak dibalas atau lambat dibalas, itu karena teman-teman bukan prioritasnya. Iya toh? Biasanya kalau cepat ya karena kamu adalah prioritas. Gitu. Tapi kalau nggak dibalas ya itu bukan salah WA yang menenggelamkan chat, tapi itu salah orang itu yang tidak memprioritaskanmu. Ya jangan juga berharap kamu selalu diprioritas sih. Seperti itu. Tapi sebagai orang yang memiliki tanggung jawab, silahkan balas secepat mungkin. Ya, secepat mungkin dalam artian bisa diatur lah. Gitu. Ya jangan juga belum dicat aja udah dibalas. Kan lucu. Belum selesai teks chatnya itu udah langsung dibalas, itu juga nggak baik. Tapi silahkan diatur sedemikian rupa, jangan sampai orang itu menunggu terlalu lama. Ya, jadi sosok misterius yang tidak mau balas chat biar terlihat sibuk gitu, jangan sekali. Ya, kemudian penggunaan media sosial yang strategis seperti tadi, gunakan media sosial itu untuk sesuatu hal yang positif, kemudian juga efektif, dan juga hal-hal yang nantinya menjadi bakat adik-adik, silahkan share di sosial media itu sendiri. Kemudian transparansi dan kejujuran, jangan terlalu berlebihan menggunakan filter, efek, jangan. Ya, jangan sekali-kali. Kenapa demikian ya? Karena perbedaan rupa antara dunia nyata dan dunia maya kan cukup signifikan dengan permainan efek itu. Ya boleh, tapi berlebihan jangan. Ya karena kasihan kawan-kawan, ketika nanti teman-teman semuanya berhadapan dengan dunia nyata kan tentu image atau kesan daripada teman-teman juga berbeda. Oke, seperti itu. Next. Nah, ini dia teman-teman semuanya, saya rasa yang mungkin sering dilakukan oleh kita semua di sini. Ya, do or don't yang harus kita perhatikan. Yang pertama, silahkan awali suatu chat itu dengan salam. Jangan P, heran. Atau stiker Assalamualaikum, selamat pagi. Itu sebenarnya nggak apa-apa stiker itu. Cuman kan stiker itu kalau di notif biasa kan nggak terlihat ya. Jadi silakan awali dengan selamat pagi, assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, selamat siang, selamat malam. Hal yang sederhana, tapi itu silakan lakukan, awali chat dengan salam. Kemudian jangan telepon tanpa izin, ya. Ini sering sekali, misalkan ya telepon dulu gitu. Siapa tahu orang itu sedang nyanyi, ya kan, sedang nyanyi di panggung tiba-tiba ditelepon oleh teman-teman kan akan mengganggu gitu.
Kemudian balas chat dengan cepat yang tadi. Ingat ya, tapi kita harus membangun sesuatu hal yang positif. Mungkin jika ada dari teman-teman adik-adik di sini yang tidak balas chat atau lama balas chat, positif aja. Tangannya mungkin sedang sakit sehingga nggak bisa ngetik, gitu ya. Atau tangannya sedang keselio, jadi nggak bisa ngetik, jadi lama balas chat gitu. Ya mungkin saja gitu ya. Tapi positifnya ya seperti itu. Oleh karena itu kan, ya harus balas chat. Ya harus loh. Di sini mentang-mentang nggak mood, yo nggak balas chat, jangan. Gitu. Kemudian gunakan nama Bapak, Ibu, Kak, Mas, itu juga sesuatu hal yang penting. Sandingkan nama itu dengan title ini dengan nama yang dimiliki oleh rekan-rekan adik-adik. Kalau teman-teman oke lah, nama aja. Tapi kalau orang yang baru dikenal, itu silakanlah panggil Kak, Mas, Pak, Bapak, Ibu, gitu. Atau di Bali Beli, misalkan seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah jangan spam chat. Ya, ketika nggak dibalas selama 20 menit kemudian spam chat itu juga jangan, ya. Ya tentu ada ritme, ada waktu tersendiri. Mungkin ya memang tadi kayak orangnya sedang ada kegiatan makanya nggak balas chat gitu, ya itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu ya jangan juga spam chat, ya. Kemudian jangan buat chat juga seperti undang-undang, tidak usah terlalu panjang gitu, ya seperti itu. Next, sepertinya sudah selesai ya sampai di sini. Ya, terima kasih kawan-kawan sekalian. Pendek sekali ya kalau saya. Ya, karena di sini hal yang basic sekali, tidak perlu kita berpanjang lebar bagaimana dan how to use social media. Jadi saya rasa kawan-kawan lebih mengetahui hal tersebut. Karena pada kondisi di lapangannya juga seperti ini dan kita harus menyikapinya seperti yang baik juga gitu. Ini sosial media saya di Lalu Abdul Aziz bagi teman-teman yang follow, nanti akan ada hadiah dari saya mungkin yang ya mungkin yang saya lihat sosial medianya menarik ataupun juga ada konten yang menarik di sosial media akan saya berikan satu buku. Oh enggak, berapa buku ya? Saya ada 5 buku, ya. Jadi adik-adik sekalian bisa nanti buat Instastory apa yang didapatkan pada webinar ini, itu boleh. Atau mungkin kegiatan pagi ini itu juga boleh. Apapun itu yang penting buat Instastory, nanti dengan mention Instagram saya, gitu. Nanti saya akan pilih 5 terbaik untuk saya berikan buku gratis, ya. Terima kasih, gitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Lalu Ablazus. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat 9 kok 9 sih. 70 berapa sekarang ya? 79 benar ya. 79 Indonesia merdeka dan semoga di kemerdekaan Indonesia ini kita juga tentunya semakin merdeka dan dapat mengakses dan menyikapi era digital ini dengan baik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Lulu yang telah menyampaikan materinya yang sangat menarik. Lalu. Oh iya, maaf, Mas Oh, Lalu. Mas Lulu, ini kok berubah ya nama saya? Ya, Mas Lalu, terima kasih banyak telah menyampaikan materinya yang sangat menarik dan bermanfaat untuk kita. Semoga ini bisa diterapkan juga kepada peserta. Nah, oke, selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya, boleh raise hand dan tulis pertanyaannya di kolom chat dan sertakan untuk siapa pertanyaannya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan sekarang sudah waktunya kalian untuk mengeluarkan isi kepo kalian ya, mumpung masih ada narasumber hebat kita. Untuk absensi di akhir acara nanti ya, Kak. Kita sedang sesi tanya jawab terlebih dahulu.
Oke, ini ada pertanyaan untuk mungkin dari narasumber, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Nur siapa ini? Putri Dermawan. Susah sekali namanya, Kak. Nur Nur Hadilah Putri Dermawan. Mungkin dari narasumber Kak Lalu boleh dijawab. Sebentar, ini pertanyaannya yang mana? Halo? Yang ini Kak, boleh ya saya artikan kemerdekaan itu dengan Oh, attitude bersosmed. oke, oke, oke. Oke, baik, baik, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan apa pernyataan? Ya, pertanyaan sih sebenarnya. Bolehkah Ya. sebenarnya? Ya, boleh, boleh. Iya, etika, attitude itu sesuatu hal yang menjadi landasan kita sebagai individual manusia, itu dimanapun kita berada. Oleh karena itu, kalau tadi misalkan di sini ada Kak Nur Fadilah Putri Dermawan mengartikan sebagai kemerdekaan itu dengan attitude bersosmed, itu benar, gitu ya. Boleh banget dan itu memang harus. Karena kenapa? Ya, netizen Indonesia saat ini cukup 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 apa ya, sensitif, kemudian juga menyerang apa adanya yuk. Teman-teman pasti tahu bagaimana fenomena-fenomena yang ada di lapangan kita. Ketika orang itu berprestasi atau gagal meraih juara malah dibully gitu. Atau fenomena timnas yang kemarin gitu ketika salah satu pemain yang dibully banget padahal juara gitu. Nah, oleh karena itu kan kita harus kendalikan jari jemari kita. Kalau dulu apa menurutmu adalah harimaumu, ya sekarang tangan juga adalah, ya bukan harimau tapi ya mungkin serigala ya. Jadi seperti itu. Terima kasih Kak Nur Fadilah kalau bisa mengartikan bahwasanya kemerdekaan ini adalah sebagai sebuah etika atau sebagai sebuah attitude bersosial media. Terima kasih, itu saja respon saya. Baik, terima kasih Mas Alwi atas jawabannya. Gimana Kak Nur Eh, Fadila atas jawabannya? saya mohon izin Mbak Moderator, bolehkah satu orang di sini yang mau apa ya membuat pernyataan, karena tadi sebenarnya saya penasaran, cuman kan nggak mungkin saya tanya satu persatu, tapi saya ingin satu orang deh yang merasa Instagramnya di private, salah satu deh yang maksudnya yang di private atau yang no profil atau yang nol postingan itu, yang mau menyampaikan alasannya apa gitu. Saya pengen dengar aja satu orang, ada nggak? Boleh saya sendiri, Oh, oke. Mas Lalu. Oke, Oke, oke. Instagram saya privat karena alasan maaf. Instagram saya privat karena beberapa alasan. Yang pertama, pingin memang tidak diketahui banyak orang, karena itu mungkin asumsi untuk publik saja, untuk saya sendiri saja, privat saja. Kemudian kurang pede di depan umum, jadi tidak pingin di-sharing terlalu banyak, cukup yang terdekat aja yang tahu. Itu aja sih. Oke, berarti Instagrammu di private aja, Iya, di private. tapi ada postingan? Ada. Oke. Profil ada yo? Ada tapi tidak muka sih. Heeh. Iya, paling pemandangan yo. Atau Uh, kucing, biasanya gitu. enggak, tapi itu badan cuma setengah aja gitu lah. Tuh. Enggak ada muka Nah, gitu. nah ini loh yang menjadi pertanyaan saya, nanggung gitu loh. Maksudnya setengah badan. Ya udah nggak usah sama sekali loh gitu. Ketika orang itu melihat apa ya profilmu, apa yang akan dibenak? Lebih baik sekalian kucing aja, biar orang itu langsung berimajinasi, oh, orang ini dia ini adalah orang yang apa gitu kan. Nah, maksudku ini saya bukan mengintervensi yang terlalu jauh saja sebenarnya. Semua kita ini punya alasan yang benar gitu. Nah, ketika sekarang followersmu berapa? 630 sepertinya Mas Lalu. Kamu kenal dengan 600 orang itu? Enggak sih, enggak Enggak semuanya. juga. Lalu kenapa kamu mengasisi mereka untuk berteman denganmu? Karena kalau kamu nggak mau dilihat. Ya juga ya Mas. Ya, Oke, oke, kenapa? Hmm. alasan mengasisi ya mungkin bisa untuk cari jodoh. Oke. Cari jodoh. Tidak ada orang yang cari jodoh dengan usaha yang setengah-setengah. Pasti jodohnya juga setengah-setengah. Kalau mau cari jodoh, sekalian personal branding itu dibangun di sosial media. Cari Ya, foto yang terbaik atau aktivitas yang terbaik
paling tidak. Mungkin kita nggak pede dengan oh kayaknya jelek angle saya kiri, angle saya kanan, oh kayaknya kelihatan terlalu gemuk, kelihatan terlalu kurus. Kan biasanya alasan wanita itu seperti itu. Wanita doang sih, kalau cowok enggak yo. Mohon izin. Ya, jadi alasannya seperti itu. Ya sekalian aja. Ya kalau nggak seperti itu ya aktivitas. Oh, kamu akan ditahu sebagai orang yang sering mengaji. Oh, orang yang sering belajar. Kan seperti itu. Ya notabene itu kita ria, tapi ria yang positif ya. Bukan berarti kita memang haus validasi. Tapi itu kita penting. Ya, penting sekali untuk kita membranding diri. Nah, kecuali kalau tadi misalkan temenmu itu ada 10 orang, orang-orang yang kamu kenal, boleh saja dengan alasan yang seperti itu. Tapi ini 600 orang yang nggak semua kamu kenal, otomatis dia akan melihat kehidupanmu juga. Ya kalau 600 orang melihat kehidupanmu, ya sekalian aja nanti 1.000 orang, 2.000 orang, atau orang yang nggak follow dengan kamu dapat melihat kehidupanmu. Tanpa harus klik follow dulu, males orang klik follow itu loh. Kalau orang mau stalking orang, terus private Instagramnya, kecewa, serius. Ya saya pernah soalnya. Gitu. Ya teman-teman di sini kalau mau stalking orang, kemudian Instagramnya di private, kan kecewa. Ya di private. Sehingga apa? Gunakan second account untuk untuk follow orang itu. Kan gitu. Ya seperti itu. Ya gitu ya. Ya saya jadi tahu alasan, tapi rata-rata alasannya seperti itu. Kurang percaya diri, enggak mau diganggu gitu ya. Iya, memang ada kala sosial media juga menjadi tindak kriminal di sana, tapi ya kita bisa cegah itu dan kita bisa atur gitu ya. Karena kita kan nggak kontak langsung juga. Jadi kan kita bisa atur gitu. Jadi tingkat kejahatan jauh lebih besar ketika secara langsung daripada secara visual atau secara online gitu. Gitu ya, terima kasih Mbak Moderator sudah sebagai sampel kita. Ya, lanjut.